Kita bersyukur kita dikasih kesempatan untuk beribadah di rumah Tuhan pada siang hari ini, amin. Dia yang layak ditinggikan pada siang hari ini, Dia yang layak diagungkan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya,
siap bersorak buat Tuhan pada siang hari ini? Siap bersuka cita pada Tuhan pada siang hari ini? Yang siap katakan amin. Kita pada siang hari ini, amin.
sukacita nyata pada tempat ini, amin. Biarlah sukacita Tuhan melimpah buat kita pada siang hari ini, amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena waktu Tuhan itu yang selalu yang terbaik buat kehidupan kita. Segala sesuatu indah pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua mendatangkan kebaikan untuk kami.
Dan kami yakin pertolongan-Mu selalu tepat dengan cara-Mu, dengan waktu-Mu Tuhan. Biar sungguh Tuhan hadir bersama kami di ibadah kami. Dan kami rindu Engkau bukan sekedar hadir, nyatakan kehadiran-Mu Tuhan. Lawat kami, jamah kami melalui pujian penyembahan Tuhan disenangkan. Dan firman Tuhan yang kami dengar hari ini menguatkan kami, menjamah kami, memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Lumayan 10 orang. Shalom. Ya, Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan Desember minggu kedua ya. Tema gereja kita selama bulan Desember yaitu tentang sukacita, saudara. Bapak Ibu, betapa pentingnya sukacita itu dalam kehidupan kita ya. Nanti kita belajar sama-sama. Nah, saya rindu pulang dari tempat ini, saudara mulai praktek tentang sukacita. Amin. Ya, Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Katakan sama-sama, senantiasa. Senantiasa artinya apa sih Bapak Ibu? Terus menerus. Jadi Alkitab ajarkan kita supaya kita terus menerus bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mungkin Bapak Ibu berpikir, Pak Pendeta, Pak Raya, Bapak enak ngomong bersukacitalah terus menerus. Bapak nggak tahu masalah saya apa. Bapak nggak tahu bagaimana keuangan saya. Bapak nggak tahu bagaimana kesehatan saya. Bagaimana saya mau bisa bersukacita terus menerus. Nggak masuk akal ini firman Tuhan. Orang saya lagi sakit kok disuruh bersukacita. Orang saya utang nggak lunas-lunas kok disuruh bersukacita. Saya lagi ada masalah dalam rumah tangga kok bersukacita. Saya baru diputusin pacar kok bersukacita. Nah, makanya Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa terus menerus di dalam Tuhan. Jadi sukacita kita harus di dalam siapa Bapak Ibu? Di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, walaupun kita lagi sakit, masalah datang dalam hidup kita, saya yakin kita akan tetap bersukacita. Amin. Nah, Nehemia 8 ayat 10 berkata demikian. Sekarang pulanglah, coba baca sama-sama. Makanlah dan minumlah dengan gembira. Jadi ternyata makan aja kita perlu sukacita loh saudara. Bapak Ibu pernah gak lagi kesel sama orang, lagi marah, lagi berantem suami istri, terus makan. Kalau lagi kesel, lagi kepahitan, lagi marah kan pasti sukacita hilang. Terus saudara makan, saya mau tanya itu makanan enak gak? Padahal lagi makan pizza loh. Padahal lagi makan B2 loh saudara. Lagi makan mie pangsit Palu loh. Tapi perasaan gak enak aja. Bener gak? Bener gak saudara? Saudara lagi baru diputusin pacar. Pacar saudara kawin sama orang lain. Saudara mau makan pangsit Palu sekalipun rasanya gak enak. Benar gak saudara? Makanya Alkitab bilang makan aja perlu sukacita saudara. Saudara mau makan tempe tahu, ya, telur dadar, mie goreng, kalau disertai dengan sukacita itu nikmat. Gak ada amin ya nih. Saudara makan B2, saudara makan Kentucky Fried Chicken, makanan mahal sekalipun, kalau gak ada sukacita, saya yakin itu gak enak. Benar gak saudara? Waktu saya sakit saudara, aduh makan apa aja gak enak rasanya. Kehilangan sukacita saudara. Makanya makan aja perlu sukacita. Itu nanti saya mau kasih tahu betapa pentingnya sukacita dalam hidup kita. Nah terus Alkitab bilang apa? Jadi jangan bersusah. Kegembiraan yang diberikan Tuhan, sukacita yang diberikan Tuhan kepada kalian akan menguatkan kalian. Jadi ternyata sukacita juga ada kekuatan saudara. Dengar baik, mungkin ada beberapa saudara di tempat ini kau sudah mulai kehilangan kekuatan. Kalau saudara mau terima kekuatan, saudara harus bersukacita. Banyak orang hari-hari ini sedang kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan saudaraku. Banyak orang sedang putus asa, hidupnya gelisah, bimbang, cemas. Kenapa? Karena gak ada sukacita. Saya yakin gini Bapak Ibu, masalah datang dalam hidup kita, yakinilah kalau kita sukacita, kita akan tetap kuat. Memang masalah belum tentu langsung selesai. Memang sakit kita belum tentu langsung sembuh. Tapi kalau kita sukacita, ada kekuatan. Itu janji Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Itu janji Tuhan. Makanya penting sukacita. Kenapa kita harus nantiasa bersukacita? Karena di balik sukacita ada kekuatan. Memang sakitmu gak sembuh, memang utangmu gak langsung lunas, memang masalahmu gak langsung selesai. Tapi yakinilah, percayalah, dengar baik, kalau engkau sukacita, engkau akan tetap kuat. Amin. Nah terus lihat lagi, pentingnya sukacita dalam hidup kita. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan... Jadi ternyata ibadah juga kita harus apa? Sukacita. Tadi saya pas penyembahan merem-melek. Ini kok pemain drumnya belum datang, merem-melek. Saya colek istri saya, telepon. Sudah. Telepon sudah. Saya sempat kehilangan sukacita. Saya diingatkan, kamu mau khotbah sukacita. Ya, beribadahlah dengan sukacita. Walaupun gak ada drum, tetap sukacita. Cuman 3 orang yang bilang amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Tetap sukacita. Saya rindu Bapak Ibu datang beribadah sukacita. Kenapa? Karena di balik sukacita ada kekuatan. Saudara udah capek dari Senin sampai Sabtu kerja. Saudara capek dari Senin sampai Sabtu melakukan aktivitas. Datang beribadah penuh dengan sukacita, maka engkau menerima kekuatan. Amin. Memang sekali lagi masalahmu belum tentu langsung selesai. Memang utangmu belum tentu langsung lunas. Memang penyakitmu belum tentu langsung sembuh. Tapi yakinilah di balik sukacita ada kekuatan. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, saudara. Mazmur 16 ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita. Lihat, kalau hati kita bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan apa? Tentram. Kalau kita punya hati sukacita, jiwa kita tentram, saudara. Wah, saya hampir 1 bulan sakit, saudara. Wah, tanya istri saya, jiwa saya tuh kayak enggak tenang gitu, saudara ya. Kok sakit enggak sembuh-sembuh, saya gelisah. Ini bagaimana, ini anak masih kecil-kecil, saudara ya. Bagaimana, saya sempat berpikir loh, saudara. Ini bagaimana nanti istri saya gelisah, saya akui, saya jujur, gelisah. Karena kan saya sakit tipes itu naik turun. Kadang sehat, kadang sakit, kadang lemes, kadang fit. Saya sakit apa ini? Tapi saya dapat ayat ini. Bersukacita, maka jiwamu akan tenang. Saya belajar sukacita, main sama anak-anak. Walaupun fisik lagi gak fit, tetap main sukacita. Jiwa saya tenang. Amin. Banyak orang hari-hari ini jiwanya gak tenang. Gelisah, bimbang, cemas. Makanya rumah sakit jiwa tambah rame sekarang. Benar, saudara, rumah sakit jiwa tambah rame sekarang. Orang tingkat bunuh diri itu semakin meningkat. Enggak diekspos. Tapi saudara tahu di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, tingkat mati bunuh diri semakin meningkat, saudaraku. Orang frustasi, orang stres, orang gila, rumah sakit jiwa semakin penuh. Kenapa? Karena jiwanya enggak tenang. Kenapa jiwanya enggak tenang? Enggak ada sukacita. Tapi kalau engkau sukacita, jiwamu akan tenang. Amin. Coba kasih lihat wajah sukacita di sebelahnya, saudara. Ya, wajah sukacita. Saya tahu utang saudara belum lunas, saya tahu. Kasih lihat wajah sukacita, saudara. Saya tahu saudara baru berantem sama suami saudara tadi. Saya tahu. Kasih lihat wajah sukacitanya. Supaya jiwa kita tenang. Amin, Bapak Ibu. Jiwa kita tenang, ini pentingnya sukacita. Jadi sukacita itu ada kekuatan, ya kan? Makan aja harus sukacita supaya kita bisa menikmati makanan kita. Saya tuh sampai searching di Google ya, nggak boleh makan apa. Sampai saya bilang, "Mah, ini ada ininya loh, ini ada ininya." Udah makan aja Pak, sehat, sembuh. Saya sampai pikiran, jangan-jangan gara-gara makanan ini nih, makanan ini. Jadi makan juga harus sukacita. Amin, saudaraku, makan harus sukacita. Beribadah juga harus sukacita. Ada kekuatan di balik sukacita, saudaraku. Ya, terus Amsal 17 ayat 22 bilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi ternyata obat yang manjur itu hati yang gembira. Saya sempat datang beberapa dokter, mungkin ada 3 dokter, saudara. Jadi terakhir 4. Ke dokter yang terakhir ini 4, dia bilang gini sama saya, "Pak, Bapak ini sebenarnya awalnya iya sakit tipes, tapi karena udah terlalu banyak obat, Bapak kena ulu hatinya karena obat Bapak." Saya kan banyak ke dokter ini, kok nggak sembuh-sembuh, saudaraku. Ternyata ulu hati saya kena gara-gara banyak obat. Nah, Alkitab bilang hati yang gembira adalah
obat yang manjur. Jadi dokter yang terakhir bilang, di stop itu semua obatnya Pak, udah minum ini aja. Puji Tuhan saya udah baikan loh saudara. Ya saya percaya Tuhan pakai dokter juga, pakai obat-obatan, dan terlebih utama hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Coba kasih lihat wajah gembira sama sebelahnya saudara ya. Apalagi udah cair THR kan, yang kerja sudah cair THR belum? Belum. Oh belum. Pantesan kurang gembira karena THR-nya belum cair saudara. Terus next. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi ternyata Tuhan kita juga Tuhan yang penuh sukacita. Alkitab bilang supaya sukacitaku, sukacitanya Tuhan itu ada di dalam kita. Jadi ternyata Tuhan juga mau kita sukacita. Amin saudaraku. Supaya sukacitamu penuh. Sukacita penuh itu sukacita yang dari Tuhan saudara. Ya, Galatia 5 ayat 22. Buah roh ialah apa? Salah satunya apa? Sukacita. Jadi salah satu hidup kita berbuah dengan adanya sukacita. Kalau saudara mau hidup saudara berbuah, saudara harus sukacita. Itu pentingnya sukacita saudara. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah mungkin saudara bilang, nggak masuk lagi Alkitab nih Pak, nggak masuk akal. Masa dianggap sebuah kebahagiaan kalau jatuh dalam masalah? Masa dianggap sebuah kebahagiaan kalau jatuh dalam pencobaan? Seharusnya kebahagiaan itu, sukacita itu terima berkat, baru terima gaji, terima THR, itu baru sukacita, itu baru bahagia. Dapat pacar baru, itu baru bahagia. Ini masa dalam pencobaan dianggap sebuah sukacita, dianggap sebuah kebahagiaan? Nah, Bapak Ibu dengar baik hari ini. Kenapa Alkitab bilang anggaplah sebuah sukacita, kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam pencobaan? Kenapa? Karena gini, di balik sukacita ada kekuatan. Amin. Jadi ketika kita ada masalah datang dalam hidup kita, kita tetap sukacita, kita kuat. Amin saudaraku. Nah selain itu, pencobaan, masa sulit, masa sukar, tujuannya apa sih? Cuman satu, supaya kita semakin dekat sama Tuhan. Amin. Masa sulit, masa sukar, masalah datang dalam hidup kita, tujuannya apa sih? Cuma satu, supaya kita semakin mengandalkan Tuhan, supaya kita berharap kepada Tuhan, supaya kita semakin dekat dengan Dia. Amin. Wah, waktu saya sakit saya banyak merenung saudara. Saya gak pergi kemana-mana, 2 minggu saya di kamar di rumah. Saya dengar khotbah, saya dengar lagu-lagu rohani, saya banyak berdoa. Itu tujuannya cuma satu, supaya kita semakin dekat sama Tuhan. Amin Bapak Ibu, supaya kita semakin berharap. Makanya kalau saudara lagi ngalami pencobaan, lagi ngalami masa sulit, masa sukacita, tetap bersukacita. Karena tujuannya cuma satu, supaya kita semakin dekat dengan Dia. Amin. Nah sekarang saudara, kenapa banyak orang kehilangan sukacita dalam kehidupannya? Padahal sukacita itu penting, ada kekuatan, makan juga harus sukacita, ya kan? Bahkan dalam jatuh dalam pencobaan juga kita harus sukacita, beribadah juga kita harus sukacita. Sukacita buat jiwa kita tenang, sukacita obat yang manjur. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa banyak orang kehilangan sukacita dalam kehidupannya? Mungkin ada beberapa saudara di tempat ini juga, saudara sedang kehilangan sukacita dalam kehidupan saudara. Nah saya mau tanya, kapan terakhir kali saudara bisa sukacita banget dalam hidup saudara? Kapan terakhir kali saudara? Mungkin saudara udah gak bisa sukacita lagi karena masalahmu yang bertubi-tubi dalam kehidupanmu. Nah kenapa banyak orang kehilangan sukacita? Yang pertama, klik next. Karena suka membandingkan. Bandingkan itu ada yang positif, negatif. Kalau yang positif kayak begini. Kalau Daniel bisa jadi worship leader dipakai Tuhan, seharusnya saya juga bisa. Nah itu positif saudara. Amin. Kalau Bu Fani bisa diberkati Tuhan, bisa sukses, seharusnya saya juga bisa sukses diberkati Tuhan. Itu membandingkan yang positif. Amin Bapak Ibu, enggak apa-apa begitu. Kalau Vivi bisa dipakai Tuhan melalui pelayanan tamborin, aku juga pasti bisa dipakai Tuhan pelayanan tamborin. Tapi pastikan saudara wanita bukan pria ya. Kalau saudara pria bahaya saudara ya. Nah, Ibrani 13 ayat 5, suka membandingkan yang negatif itu apa? Suka membandingkan yang negatif. Istrinya bilang gini sama suaminya, "Papa, masa kita jalan-jalannya ke Malino terus? Papa nggak lihat story tetangga kita lagi di Singapura."
Ini membandingkan yang negatif, saudara. Ini yang membuat kita kehilangan yang sukacita. Papa, masa dari dulu kita roda 2 terus? Papa nggak lihat ipar kita sudah roda 4. Ini kehilangan sukacita. Ini yang membuat kita kehilangan sukacita. Kita suka membanding-bandingkan berkat Tuhan kepada kita dengan orang lain, saudara. Makanya Ibrani 13 ayat 5 bilang gini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau saudara cuman uangnya, cukup jalan-jalan ke Malino. Jalan-jalan aja ke Malino. Nggak perlu dibandingin sama orang-orang yang jalan-jalan ke luar negeri. Amin. Makanya saya tulis statement ini. Memiliki rasa cukup sama dengan apa? Sadar akan kemampuan kita. Saudara mampunya cuman beli motor, ya udah syukuri aja motor saudara. Nggak perlu bandingkan sama ipar saudara yang punya mobil. Amin. Nah seringkali kita kehilangan sukacita, kita suka banding-bandingkan. Papa, ipar kita udah punya rumah, masa kita ngontrak terus papa? Gajimu cuman cukup untuk ngontrak, syukuri aja. Miliki rasa cukup. Amin. Gak ada amin ya nih. Amin. Anak saya suka ngomong, mama, papa, teman-teman kami handphonenya iPhone. Papa mama cuman cukup kasih Xiaomi. Pakailah Xiaomi. Amin. Gak perlu banding-bandingkan. Amin. Nah banyak kita kehilangan sukacita, kita suka banding-bandingkan sama orang lain. Berkat Tuhan buat setiap kita beda-beda. Kita gak perlu banding-bandingin. Makanya miliki rasa cukup. Kita cuman cukup makannya ditunjuk-tunjuk. Ya udah nikmati makan ditunjuk-tunjuk. Daripada kita paksain makan restoran mahal, keluar negeri, akhirnya gesek sana sini, utang sana sini. Gak perlu kan? Makanya ada orang bilang biaya hidup itu murah, yang mahal itu apa? Gaya hidup. Angkat tangan tinggi-tinggi, tepuk dahinya bilang apa? Sadar. Sadar kemampuan kita. Kemampuannya cuma untuk ngontrak, yang ngontrak aja nggak apa-apa. Amin, saudaraku. Ada orang bilang sama saya, Pak, Bapak harusnya anaknya sekolahnya di SDH. Nggak apa-apa saya sebut merek, ada gurunya di sini kan. Sekolah di SDH seharusnya. Loh, saya nggak perlu bandingin itu anak pendeta itu. Dulu anaknya sekolahnya di SDH. Saya nggak perlu bandingkan. Uang saya cukupnya cuma di Pelita Kasih. Saya nggak kehilangan sukacita tuh ngelihat anak pendeta yang sekolah di SDH. Amin, saudaraku. Bapak seharusnya udah punya rumah. Harusnya Bapak udah punya rumah. Saya nggak bandingkan. Saya cuma cukup untuk tinggal di pastori. Saya nggak kehilangan sukacita tuh. Saya tetap sukacita tinggal pastori dan saya nikmati tinggal di pastori. Buat saya itu jauh lebih cukup. Amin, saudaraku. Amin. Jadi kenapa kita suka kehilangan sukacita? Kita suka bandingkan. Padahal suami istri anak udah enak nih jalan-jalan ke Malino. Wah, ketawa-ketawa, seneng-seneng. Iseng-iseng lihat IG. Lihat story orang, status orang. Wih, lagi di Malaysia. Langsung kehilangan sukacita. Setiap tahun Malino terus. Setiap tahun Malino terus. Cukupnya cuman ke Malino. Kadang uang bensin ke Malino aja gak cukup. Mau beli tiket ke Singapura, saudara. Gak perlu banding-bandingin. Amin. Amin. Buat saya bukan masalah jalan-jalan ke luar negerinya. Kalau saudara mampu, silakan. Saudara mau ke Singapura, ke Malaysia. Bahkan saya berdoa kita bisa Holy Land sama-sama. Amin. Gak ada amin ya nih. Yang bilang amin terjadi. Amin. Kita bisa ke Israel sama-sama. Amin. Amin. Bukan masalah kemananya, cukup atau enggak. Gak perlu bandingin. Kalau cukupnya kita cuman ke wisata kebun, ya ke wisata kebun aja. Cukupnya cuman ke Grand Maros berenang, ya udah ke Grand Maros aja. Nggak perlu banding-bandingin sampai saudara kehilangan sukacita. Saudara cuman bisa naik motor, ya memang cukupnya naik motor, nggak cukup beli mobil. Nggak perlu banding-bandingin, nggak perlu sampai kehilangan sukacita. Yang ngerti katakan amin. Nah terus next, yang kedua, kenapa kita kehilangan sukacita? Iri hati. Loh Pak, iri hati sama banding-bandingin emang beda? Beda. Kalau iri banding-bandingin tuh dia apa ya? Dia pengen lebih dari orang lain gitu ya. Kalau banding-bandingin.
dia nggak puas. Orang lain ke Singapura, dia cuman ke Malino, dia nggak puas. Nggak punya rasa cukup. Orang lain punya rumah, dia cuman ngontrak, dia nggak punya rasa cukup. Orang lain punya mobil, dia naik motor, dia nggak punya rasa cukup. Itu orang banding-bandingin. Nah kalau iri hati apa? Iri hati. Nah kita lihat. Bapak Ibu, kita mau bahas cerita Raja Saul. Kalau saudara pelajari Raja Saul, sebenarnya Raja Saul ini jauh lebih hebat dari Daud. Yang pertama, Saul itu anak orang kaya, saudara. Ya, Saul anak orang kaya. Daud anak orang biasa aja, ya kan? Nah, Alkitab bilang gak ada orang setinggi Saul waktu zamannya Saul. Seganteng Saul, setinggi Saul, gak ada. Pokoknya dia paling ganteng waktu itu. Nah kalau saudara nggak kebayang gantengnya gimana, ya lihat saya aja. Supaya kebayang gantengnya gimana, saudara ya. Nggak bercanda, saudara ya. Bercanda Bapak Ibu. Nggak ada setampan Saul. Terus yang ketiga apa? Saul kalau perang menang terus, nggak pernah kalah. Dia kalau perang menang terus, nggak pernah kalah. Dia raja. Daud cuman jaga domba. Tapi saudara tahu, akhir hidup Saul tragis. Dia mati bunuh diri, saudara. Jadi dia perang kalah sama musuhnya. Dia bilang daripada saya mati di tangan musuh, lebih baik saya mati bunuh diri aja. Nah sebelum dia mati bunuh diri, Saul itu kayak orang kerasukan. Dia gelisah, punya hati yang cemas. Gelisah, gak bisa tidur. Kayak orang kerasukan, suka masuk kerasukan. Gelisah, cemas, saudara. Kenapa, saudara? Ini problem hidup Saul. Padahal dia raja, orang kaya, orang hebat, tapi hatinya penuh gelisah, mati bunuh diri. Saudaraku nggak bisa tidur. Ini dia masalah utamanya Saul, problem utamanya Saul. 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 9. Jadi waktu Daud perang disambut sama ibu-ibu rakyat. Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh beraksa-laksa. Wah, Saul dengar ini, Saul langsung bilang gini. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu apa? Menyebalkan hatinya. Nah ini nih, Saul mulai kehilangan sukacita. Hatinya penuh dengan kesebalan. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Coba baca sama-sama. 2, 3. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kenapa Saul mati bunuh diri? Kenapa Saul seperti orang kerasukan? Kenapa Saul gelisah? Karena Saul hatinya penuh dengan dengki. Makanya dengar Bapak Ibu, kalau engkau hidup dalam iri hati, kau hidup dalam dengki, kau gak akan pernah bisa sukacita dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Orang yang hidup dalam iri hati, dia gak bisa sukacita. Makanya Alkitab bilang Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Apa itu kebenaran? Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan hanya bicara tentang soal makanan dan minuman. Boleh makan ini, boleh minum ini atau enggak. Tapi bicara tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Sukacita. Dan dengar baik, kau sulit untuk sukacita kalau hatimu enggak benar. Yakini sama saya, percaya sama saya. Orang yang hidup dalam iri hati, pahit, kecewa, dendam, dia gak akan pernah bisa sukacita dalam hidupnya. Hartamu boleh melimpah, jabatanmu boleh tinggi, hartamu boleh banyak. Kalau engkau gak punya sukacita, hatimu gak benar, kau sulit untuk sukacita. Saul kurang hebat apa? Dia raja. Kurang kaya apa? Tapi dia mati bunuh diri. Dia gelisah seperti orang kerasukan. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan dengki. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan izinkan iri hati merebut sukacita dalam hidupmu. Gak ada aminnya nih. Jangan biarkan dengki merebut sukacita dalam hidupmu. Makanya ada orang bilang apa? Iri hati tanda tidak mampu. Kalau saudara iri hati itu tanda saudara gak mampu. Saya berdoa jangan ada yang iri hati. Jangan hati kita itu seperti SOS. Apa SOS? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu SOS. Kalau ada orang susah, dia senang banget. Ada orang senang, dia gak suka. Itu SOS. Coba tanya sebelah, kamu senang gak lihat aku senang? Tanya. Kamu senang gak lihat aku senang? Hah? Seharusnya kita senang. Jangan iri hati. Kalau ada jemaat kita yang diberkati Tuhan, seharusnya kita senang. Jangan iri hati. Amin saudara. Ada jemaat punya mobil baru, kita senang.
Jangan iri hati. Ada jemaat punya rumah baru, kita seneng, jangan iri hati. Kalau ibu-ibu sekarang kan ada nih, misalkan ibu pakai tas baru nih, ibu pakai tas baru. Ibu-ibu yang lain langsung penasaran. Itu tas ori atau KW ya? Ori atau KW ya? Asli atau palsu? Asli palsu. Kalau dari gaji suaminya sih kayaknya KW tuh, nggak mungkin ori, nggak mungkin asli. Orang yang pakai tas baru, kita yang kepanasan. Kita yang penasaran ori atau KW. Orang yang punya rumah baru, kita yang penasaran uang dari mana tuh beli rumah, uang dari mana tuh beli rumah. Orang beli mobil baru, kita yang penasaran, jangan-jangan korupsi nih, jangan-jangan korupsi beli mobil baru. Ini loh, hati kita nggak benar. Makanya kita kehilangan sukacita. Makanya saya berdoa, jangan izinkan iri hati merebut sukacita dalam hidupmu. Ingat, sukacita itu penting, obat yang manjur. Sukacita itu ada kekuatan. Amin saudaraku. Nah kalau kita iri hati, kita bisa kehilangan sukacita. Terus next, yang terakhir, apa sih yang merebut sukacita dalam hidup kita, yang buat kehilangan sukacita? Selalu melihat hal negatif. Hal negatif dalam hal apa? Diri sendiri. Jadinya kita insecure sama diri kita sendiri. Banyak orang nggak nyaman sama dirinya sendiri. Dia insecure. Insecure itu gini ya, melihat hal negatif. Wah, dia enak, suaranya bagus. Saya ngomong aja fales. Gimana saya mau dipakai Tuhan, Pak? Dia enak, Pak, bodinya langsing. Saya langsung, Pak. Terkadang di situ saya merasa sedih, Pak. Dia enak, Pak, lulusan dokter. Saya, Pak, TK aja nggak lulus, Pak. Ini loh, orang yang selalu melihat hal negatif dalam dirinya. Makanya kehilangan sukacita terus. Aku nggak pantas, Pak, dipakai Tuhan. Aku nggak layak. Hidupku hancur, masa laluku hancur. Kalau saudara selalu melihat hal negatif dalam dirimu, dengar, engkau akan sulit sukacita dalam hidupmu. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau layak dipakai Tuhan. Dengar baik hari ini, dengar baik. Engkau layak untuk bahagia. Engkau pantas untuk bahagia. Engkau layak untuk sukacita. Amin. Jadi jangan lihat negatif terus dalam dirimu. Ada orang bangun pagi setiap hari lihat kaca yang dilihat lemak perut. Ini lemak gak hilang-hilang. Ini lemak gak hilang-hilang. Ngapain sampai saudara kehilangan sukacita gara-gara lemak perut? Untuk apa saudara? Setiap hari bangun pagi timbangan badan. Waduh, kok nggak turun-turun. Malam sebelum tidur kok nggak turun-turun. Kehilangan sukacita lagi. Untuk apa saudara? Ingat, sukacita itu penting. Ada kekuatan di sukacita. Ada jiwa yang sehat di sukacita. Obat yang manjur di sukacita. Amin. Amin. Terus lihat hal negatif terhadap siapa? Pasangan. Kalau kita selalu lihat hal negatif terhadap pasangan kita, kita bisa kehilangan sukacita. Istri saya punya kekurangan? Gak punya. Saya punya kekurangan? Banyak. Kalau selalu istri saya lihat kekurangan saya lihat kekurangan istri saya, pasti saya akan kehilangan sukacita terus. Contoh ya bapak-bapak nih ya, misalkan. Bapak udah capek seharian kerja, Pak. Ya kan? Di luar. Sampai rumah, Bapak langsung lihat hal negatif istri Bapak. Ini istriku dari tadi main handphone terus. Aku udah seharian capek kerja di luar. Saya mau tanya, tambah capek gak? Tambah capek, kehilangan sukacita. Ini istri udah tahu suami pulang kerja, tanya kek udah makan atau belum, mau dimasakin apa. Ini aku dicuekin, kehilangan sukacita gak? Kehilangan sukacita. Tambah capek gak? Tambah capek. Nobody perfect. Gak ada suami yang sempurna, gak ada istri yang sempurna. Belajar lihat sisi positif suamimu, belajar lihat sisi positif istrimu. Amin saudaraku. Amin. Saya percaya gini, seburuk-buruknya suamimu, seburuk-buruknya istrimu, seburuk-buruknya orang tuamu, seburuk-buruknya anakmu, saya percaya pasti ada positifnya. Gak ada aminnya nih. Amin. Pasti ada positifnya. Istri saya ada kekurangan? Ada, tapi ada positifnya dalam istri saya. Saya ada kekurangan? Ada, tapi saya ada positifnya juga. Sama suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu. Jadi kalau saudara gak mau kehilangan sukacita, jangan lihat hal negatif terus tentang orang lain. Dengar ya, saudara saya khotbah, saudara beribadah. Percayalah, kalau saudara lihat sisi negatif dalam kehidupan saya, kau gak akan sukacita dengar firman Tuhan. Saudara datang ibadah, lihat sisi negatif dari worship leader, lihat sisi negatif dari singer, lihat sisi negatif dari pemain musik. Yakinilah, percayalah, engkau gak nikmati pujian penyembahanmu. Kau akan kehilangan sukacita.
Makanya penting untuk kita melihat sisi positif dari orang lain. Jangan cuma lihat negatifnya aja. Seburuk-buruknya anakmu, ada positifnya, yakini. Seburuk-buruknya orang tuamu, ada positifnya. Amin. Amin. Jangan lihat yang negatif terus. Kalau kita udah pakai kacamata hitam, mau di tempat terang sekalipun akan tetap hitam. Kalau kacamata kita udah selalu kacamata negatif, kita mau lihat kebaikan suami kita, kebaikan orang lain, anak kita, orang tua kita, akan selalu negatif. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi, tepuk dahinya, bilang apa? Sadar. Sadar, belajar lihat sisi positif suamimu. Belajar sisi positif orang tuamu, anakmu. Amin. Jangan kita sebagai menantu yang dilihat negatif mertuanya terus. Mertuaku cerewet, Pak. Jangan sebagai mertua lihat sisi negatif menantunya terus. Menantuku gak perhatian, menantuku cuek, anakku gak diperhatiin. Memang apa yang kita omongin itu semua mungkin benar. Tapi yakinilah pasti ada positifnya. Lihat positifnya, jangan negatifnya terus. Amin. Gak amin ya nih. Amin. Coba colek sebelahnya, bisikin gini. Gembala kita ada positifnya loh. Bisikin. Pastiin sebelahnya gak denger. Bilang, gembala kita ada positifnya. Bilang, memang saya banyak negatifnya, tapi ada positifnya. Memang suamimu banyak negatifnya, tapi ada positifnya. Amin, saudara. Jangan melihat negatifnya terus. Ya, nah terus apalagi yang membuat kita kehilangan sukacita? Suka mendengar apa kata orang. Banyak orang, saudara, kehilangan sukacita gara-gara dengar omongan orang. Kok lu jomblo terus sih? Kapan nikahnya? Kehilangan sukacita. Males banget saya ketemu dia hari ini. Setiap ketemu, kapan nikahnya? Kapan nikahnya? Udah laku belum? Natalan sendiri terus, kapan berduanya? Kehilangan sukacita. Kita nggak mau denger apa kata orang. Ngapain mikirin omongan orang? Orang itu aja nggak mikirin omongannya. Amin. Coba katakan sama saya, ngapain mikirin omongan orang? Orang lain aja nggak mikirin omongannya. Amin. Ngapain saudara mikirin omongan orang? Orang itu aja nggak mikir dulu dia mau ngomong. Orang mau tersinggung, sakit hati, kecewa, dia nggak peduli, itu dia nggak pikirin. Terus ngapain saudara pikirin omongan orang? Kita hidup bukan apa kata orang. Apalagi kalau saya kayak pendeta, hidup apa kata orang. Lihat kalau pendetanya gemuk, jemaat bilang apa? Pendeta nggak pernah puasa, gemuk gitu. Pasti uang jemaat dimakan tuh. Kalau pendetanya kurus, jemaat bilang apa? Pendeta kena kutuk, kurus begitu. Gimana? Mau jemaat diberkati, pendetanya nggak diberkati, pendetanya kurus begitu, susah begitu. Kan capek kita. Kita mau dengar apa kata orang. Aduh, saya kalau dengar kata orang ini jemaat ada ratusan, kau bisa pecah, saudara. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Hidup kita bukan apa kata orang. Engkau pantas untuk sukacita, engkau layak sukacita. Jangan dengar apa kata orang. Kalau itu benar, evaluasi diri. Kalau itu nggak benar, masukin tong sampah. Kalau itu benar, jadikan evaluasi untuk perbaikan hidup kita. Kalau itu nggak benar, buang tong sampah. Jangan sukacita cuma gara-gara dia mungkin single terus, nggak kawin. Kan sangat sukacita jomblo terus nggak nikah-nikah. Jangan, amin, rugi. Dia aja nggak mikirin apa yang dia omongin kok. Amin. Gak ada amin ya nih. Amin, saudara. Jangan saudara kehilangan sukacita cuma gara-gara, badan kamu tambah gemuk loh. Kok tambah gemuk ya? Kok tambah gemuk ya? Kok tambah gemuk ya? Jangan. Hidup kita bukan ditentukan apa kata orang lain. Jangan kehilangan sukacita gara-gara omongan orang lain. Tapi banyak kita kehilangan sukacita gara-gara omongan orang lain. Contoh misalkan, Daniel, maaf ya, Daniel Mohede katanya. Dennis, Daniel maaf ya, ini cuma contoh. Tadi kamu nyanyinya fales loh. Daniel langsung gak bisa tidur 3 hari. Waduh, malunya aku fales. Bulan depan gak mau dijadwalin lagi, saudara. Cuman gara-gara diomongin, dikasih tahu begitu. Padahal memang realitanya bener fales. Enggak, ini cuma contoh ya. Memang fales. Padahal dievaluasi untuk kebaikannya Daniel. Tapi Daniel langsung gak bisa tidur, kehilangan sukacita. Tapi saya yakin Daniel yang tadi enggak, saudara. Amin.
Nah ini jangan sampai kita ini kehilangan sukacita gara-gara omongan orang lain. Terus kita kehilangan sukacita jadi apa? Pesimis, khawatir, takut. Saudara tahu gak, pembunuh iman terbesar yaitu ketakutan dan kekhawatiran. Itu pembunuh iman terbesar, pembunuh kekuatan kita, khawatir dan ketakutan. Akhirnya kita jadi orang pesimis. Orang pesimis itu apa sih? Melihat masalah di setiap kesempatan. Itu orang pesimis. Tapi orang optimis melihat kesempatan di setiap masalah. Jadilah orang-orang optimis, jangan jadi orang pesimis. Amin. Apa orang optimis? Melihat kesempatan di setiap masalah. Tapi orang pesimis melihat masalah di setiap kesempatan. Padahal ada kesempatan, ada peluang. Tapi karena dia pesimis, yang dilihat apa? Masalahnya terus. Yang dilihat apa? Kesulitannya terus. Tapi kalau orang optimis, memang ada masalah di situ. Memang ada problem, ada kesulitan di situ. Tapi dia yakin ada kesempatan di situ. Dengar baik hari ini. Jangan besar-besarkan masalahmu. Karena Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Jangan besar-besarkan penyakitmu, karena Tuhan kita lebih besar dari semua penyakit kita. Saya tuh suka perkatakan sama diri saya, roh dalam diri saya lebih besar dari dunia ini. Roh dalam saya lebih besar dari semua penyakit saya. Di dalam nama Yesus aku sembuh, aku sehat, aku kuat, aku optimis. Kau dokter, segala dokter, dalam nama Yesus aku sembuh, aku sehat, aku kuat. Tuhanku yang di dalamku lebih besar dari semua penyakit yang dalam tubuhku. Dengar, dengan kau pesimis, dengan kau khawatir, dengan kau takut, kau sedang meragukan kuasa Tuhan atas hidupmu. Dengan kau pesimis, kau khawatir, kau takut, kau sedang meragukan mukjizat Tuhan atas hidupmu. Jangan sampai pesimis, takut, khawatir merebut sukacita dalam kehidupan kita. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini jadi orang-orang yang penuh sukacita. Karena sukacita itu penting, ada kekuatan, obat yang manjur, ada jiwa yang sehat. Amin Bapak Ibu. Nah ayat terakhir, Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Gak usah khawatirin besok. Besok anakku kuliah di mana ya? Padahal anaknya masih SD. Udah mikirin sampai kuliah. Sama waktu saya khawatir sakit. Waduh gimana nanti anak-anakku ya. Belajar untuk beriman. Dengar, melalui masa sulit, masa sukar, Tuhan sedang latih imanmu. Amin. Tuhan sedang latih iman kita, saudara. Jangan biarkan penyakitmu, masalahmu merebut sukacita dalam kehidupanmu. Jangan ragukan kuasa Tuhan atas hidupmu. Kesusahanmu cukup hari ini. Gak usah pikirin hari esok. Burung di udara yang tidak pernah menabur, Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anaknya. Apa yang kau khawatirkan hari ini? Apa yang kau takutkan hari ini? Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Daripadanya lah datang kekuatanku. Amin saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Kuramataka shikaramananana. Datang dengan penuh keyakinan di hadapan Tuhan. Datang dengan penuh pengharapan. Datang dengan iman, dia sumber kekuatan kita. Dia sumber sukacita kita, saudaraku. Kuramashikaramanana. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, segala perkara, amin, dapat ku tangguh. Ini iman kami di hadapan-Mu Di Tuhan. dalam Dia yang memberi Ini keyakinan kami di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari datang kepada Yesus, sumber sukacita, sumber kekuatan kita. penolong yang selalu setia. Amin, amin. Memenuhi keperluanku. Yes,
Saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami hari-hari ini. Mungkin beberapa saudara di tempat ini kau sudah mulai kehilangan sukacita dalam hidupmu. Kau sulit untuk sukacita mungkin karena kondisimu, keadaanmu, masalah ekonomimu, masalah rumah tanggamu, masalah kesehatanmu. Tapi yakinilah bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan kita lebih besar dari semua masalah kita. Tuhan kita lebih besar dari penyakit kita. Tuhan kita lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Jangan besar-besarkan masalahmu. Jangan besar-besarkan penyakitmu. Jangan besar-besarkan keadaanmu. Karena Tuhan kita lebih besar dari semuanya, saudaraku. Kuramataka shikaramananana. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau orangnya hari ini kau sudah mulai kehilangan sukacita dalam hidupmu. Kau gelisah, kau khawatir, kau takut, kau bimbang. Tapi hari ini kau mau terima kembali sukacita itu. Kau mau rebut kembali sukacita itu. Sukacita yang berasal dari Tuhan. Ingat, ada sukacita di balik, ada kekuatan di balik sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita adalah obat yang manjur. Sukacita membuat jiwa kita sehat, jiwa kita tenang, ada kekuatan. Dan kau sadar hari ini bahwa kau perlu sukacita yang berasal dari Tuhan. Kau mau ambil kembali, kau mau rebut kembali. Mari taruh tanganmu di dadamu, saudaraku. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kuramataka shikaramanana. Tuhan, kau lihat tangan-tangan kami di dada. Tuhan, kau lihat kejujuran kami. Tuhan, hamba berdoa kami mau rebut kembali sukacita itu, Tuhan. Kami mau ambil kembali sukacita yang berasal dari Tuhan. Segala kecemasan, kekhawatiran, ketakutan kami tolak usir di dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan bukakan jalan. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Hari ini terima mukjizat Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Tuhan kita lebih besar dari semua yang kita hadapi. Kuramataka shikaramana. Angkat kedua belah tanganmu, saudaraku. Tanda kita berserah di hadapan Tuhan. Kurapa shikaramana. Yes. Nyanyikan pujian ini, angkat kedua belah tanganmu. Amin. Jadikan ini imanku. Jadikan ini imanku. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Jemaat saja. Segala perkara. Ya, Tuhan dengar, Tuhan lihat imanmu hari ini. Tuhan dengar suaramu hari ini. Tuhan menilik imanmu hari ini. Tuhan melihat imanmu hari ini. Ini iman kami di hadapan-Mu. Sekali lagi, jemaat saja, segala perkara. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya hari ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Dan kami terima sukacita ilahi,
damai sejahtera ilahi. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu sebelum duduk kasih salam kanan kiri, katakan tetap sukacita. Tetap sukacita. Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Saudari Marta. Shalom. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya,
kita menghadapi masalah, sebenarnya kita nggak perlu berpura-pura, kita nggak perlu bilang sama Tuhan, saya sanggup Tuhan. Tidak perlu kita mengandalkan setiap kekuatan kita. Ketika kita mengalami masalah, jujur aja sama Tuhan apa yang kita alami, bilang aja sama Tuhan apa yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan akan memegang hidup kita. Ketika kita mengalami masalah, di situ kita akan tetap terus berserah sama Tuhan. Nah, itu yang saya alami hari-hari ini. Saya percaya bahwa saya mau tetap terus belajar, saya mau tetap terus berserah sama Tuhan apapun yang saya alami. Bahkan di dalam api pun saya mau belajar tetap terus menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini saja kesaksian dari saya, biarlah pujian ini dapat memberkati kita semua. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Sebelum itu, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar di siang hari ini. Biarlah kami semuanya diberkati dan menjadi rema bagi kehidupan kami. Engkau berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Engkau pakai lebih lagi, Engkau berkati juga Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Biar apa yang kami tabur berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Haleluya, amin. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih buat persembahannya. Tiba saatnya kita akan melihat pengumuman lewat multimedia. Shalom jemaat
dikasihi oleh Tuhan, berikut kami sampaikan beberapa informasi penting dari Gereja Utusan Pantekosta Kingdom Community. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara yang tergabung dalam struktur gereja untuk dapat menghadiri pertemuan bersama Gembala, Majelis dan Ketua Komisi pada hari Selasa pukul 7 malam bertempat di gereja. Doa dan puasa gereja dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 3 sore di gereja. Mari seluruh jemaat Tuhan hadirlah dalam doa dan berpuasa untuk pergumulan bangsa, kota, gereja, dan anggota jemaat. Bagi jemaat yang berhalangan hadir, dapat berdoa pribadi di rumah. Latihan musik untuk ibadah raya oleh tim pelayan diadakan setiap hari Kamis pukul 7 di gereja. Selamat datang, jika ada dari antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ibadah di Gereja Utusan Pantekosta. Jika saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami senang saudara ada di sini dan selamat bergabung. Kami menantikan kehadirannya kembali di minggu depan. Hadirilah ibadah raya Minggu tanggal 15 Desember pukul 10 pagi di gereja. Mari ajak keluarga dan teman saudara untuk datang beribadah. Ibadah sekolah minggu anak dan pra remaja juga diadakan pukul 10 pagi di lantai 3. Jemaat dapat memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer ke rekening gereja. Kami dari Bendahara Natal kembali mengingatkan kepada jemaat yang ingin menabur janji iman Natal, dapat menghubungi Saudari Aurora. Pemberian dapat berupa tunai atau via transfer. Jika ada jemaat yang belum mengisi kertas janji iman, dapat mengambil di belakang atau minta di aser. Terakhir pemberian janji iman pada tanggal 8 Desember. Janji iman Natal yang diperlukan sebesar 75 juta rupiah. Sedangkan dana yang sudah terkumpul sebesar 64.700.000 rupiah. Dan panitia masih memerlukan dana sebesar 10.300.000 rupiah. Kami ucapkan terima kasih atas komitmen dan kesetiaan jemaat dalam menabur. Di tengah kesibukan dunia, Natal mengingatkan kita akan kasih yang tak berkesudahan. Rayakan kebahagiaan Natal bersama kami. Sambut sukacita, nyanyikan pujian, dan rasakan damai yang sejati. Jangan lewatkan perayaan Natal di GUP pada tanggal 25 Desember pukul 5 sore, bertempat di Runtono lantai 2. Demikian informasi dari kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Ketua Panitia Natal untuk maju ke depan. Shalom dan selamat siang jemaat. Saya ingin mengupdate untuk janji iman kita. Karena yang tadi ditampilkan itu janji iman yang updatean kemarin. Untuk per hari ini janji iman, taburan janji iman dan dari dana basar yang telah kita terima totalnya itu sebesar 72.600.000. Jadi sisanya yang kami butuhkan dari panitia itu sisa 2.400.000 rupiah. Kalau dibandingkan minggu lalu dari panitia Natal itu kami masih kekurangan 32 juta sekian. Hari ini kami sisa kekurangan 2.400.000. Itu karena tidak lepas karena bantuan Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian. Dan saya mewakili panitia Natal mengucapkan terima kasih atas bantuan taburan janji iman Natal. Dan juga dari tim panitia basar mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu selama beberapa bulan ini dengan membeli basar, menawarkan ke keluarga atau ke teman-temannya. Kami ucapkan terima kasih atas bantuannya. Dan kami dari panitia, jika ada Bapak Ibu yang masih ingin memberikan janji iman, kami masih terbuka. Dan bisa ditransfer ke rekening Bendahara Natal Kayan. Sekali lagi terima kasih.
Tiba saatnya kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa buat bangsa kita. Kita akan berdoa buat kota kita. Pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan Kau memberkati bangsa kami Tuhan. Turunkanlah kedamaian-Mu Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Biarlah damai-Mu Tuhan turun buat bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kau berkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Kami turunkan berkat-Mu Tuhan, kami lepaskan berkat-Mu Tuhan buat bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau pulihkan Tuhan bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Jauhkan dari bencana alam Tuhan, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan sesuatu yang besar akan terjadi buat bangsa kami Tuhan. Kau pulihkan bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Bapak Presiden dan wakilnya Tuhan, serta menteri yang ada Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan. Bila mereka bekerja dengan roh takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah belas kasih-Mu Tuhan turun Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat kota Makassar Tuhan. Biarlah kedamaian-Mu Tuhan ada buat Makassar Tuhan di dalam nama Yesus. Jauhkan Tuhan dari bencana alam Tuhan di dalam nama Yesus. Segala yang bukan dari Tuhan kami tolak, patahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Makassar ada dalam tangan-Mu Tuhan. Makassar ada dalam tangan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih juga Tuhan buat pilkada yang telah usai Tuhan. Buat kedamaian-Mu Tuhan ada di Makassar Tuhan. Kami percaya Tuhan gubernur dan wali kota yang terpilih itu berasal daripada-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kau pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau berikan hikmat lebih lagi buat
Bapak Gembala Tuhan di dalam nama Yesus, buat istrinya dan anak-anaknya Tuhan, Kau memberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Bolan Tuhan, Kau berikan Tuhan kesehatan yang baik Tuhan, kesehatan yang prima Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat staf full time yang ada di tempat ini Tuhan, kami berdoa buat Kalius dan istri, Kau memberkati kehidupan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Kau memberkati juga Marta, Kau memberkati juga Isman Tuhan di dalam nama Yesus. Siang hari ini Tuhan, kami berdoa buat perayaan Natal Tuhan, tanggal 25 Desember di Runtono Tuhan. Ini acaramu Tuhan, Engkau yang ada lebih dulu di sana Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, cuaca yang baik Tuhan Kau berikan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, dana yang dibutuhkan Tuhan Kau cukupkan, bahkan lebih Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami imani Tuhan bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat acara malam tahun baru Tuhan, Kau berikan cuaca yang baik di dalam nama Yesus sehingga kami dapat datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan-Mu. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang sepanjang minggu ini ulang tahun Tuhan, Kau memberkati kehidupan mereka Tuhan, umur panjang, hikmat-Mu Tuhan ada buat kehidupan mereka. Buat jemaat-Mu juga yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau dokter di atas segala dokter, Kau tabib di atas segala tabib Tuhan. Kau pulihkan kesehatan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidupmu. Haleluya. Amin.